Ayo, siapa yang masih ingat dalam kata-kata sendiri apa pengertian homeostatis? Jangan lihat teks ya. Coba Denny izin menjawab, Pak. Cesalia duluan tadi. Izin menjawab, Pak. Ayo Cesalia. Jadi homeostatis itu adalah usaha dari tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan luar, membuat sel internal dalam tubuh itu berada dalam keadaan senyaman-nyamannya meskipun terpengaruh dengan suhu, dengan lingkungan. Meskipun lingkungan berubah-ubah. Membuat internal tubuh senyaman-nyamannya meskipun lingkungan berubah-ubah. Ada yang mau memperbaiki? Izin menambahkan, Pak. Ayo Sabira. Homeostatis adalah usaha tubuh untuk menjaga internal tubuh agar tubuh seimbang dalam keadaan kondisi lingkungan bagaimanapun, dimanapun. Menjaga internal tubuh ya. Konsepnya ya menjaga internal tubuh dalam suasana optimal ya. Jadi internal tubuh itu bukan satu angka. Biasanya dalam bentuk rank, tahu rank, kisaran. Jadi misalnya asam urat itu tidak mesti di angka 4, tapi biasanya dalam bentuk antara 3 sampai 6. Jadi bukan satu angka ya, tapi dalam bentuk kisaran. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Asam urat contohnya ya, batas bawahnya 3, batas atasnya 6. Kalau terlalu rendah nggak baik, kalau terlalu tinggi juga nggak baik. Kemudian tekanan darah misalnya ya, batas bawahnya mungkin 110, batas atasnya 120. Jadi kondisi homeostatis itu bukan angka absolut, ya bukan satu angka tok, tapi dia berupa kisaran. Jadi kita punya yang namanya toleransi, ya. Jadi geser-geser dikit nggak masalah. Tapi kalau gesernya sudah jauh, ya mulai akan mengalami gangguan ringan, misalnya pusing. Ya, semakin jauh gesernya semakin parah gangguannya. Ya, jadi diingat bukan dalam angka mutlak, tapi dalam angka kisaran. Ya. Kemudian angka homeostatis ini bisa mengalami penyesuaian. Jadi perlu diingat bahwa ada kata yang namanya aklimatisasi. Ya, catat ya, aklimatisasi. Saya beri contoh ya. Aklimatisasi itu ikan, misalnya suhu di Curug 18 derajat. Ya, kita pindahkan ke Bengkulu suhunya 27 atau 28. Itu kalau kita otomatis pindahkan dari 18 ke 28, ikannya akan mati. Ya, karena perubahan suhunya sangat drastis, sangat cepat. Tapi kalau kita lakukan bertahap, 18, letakkan 1 hari di suhu 19, hari berikutnya di suhu 20, hari berikutnya di suhu 21, hari berikutnya di suhu 22, sampai nanti 30, ikannya masih hidup. Apa itu namanya? Penyesuaian. Penyesuaian. Jadi kita itu kondisi tubuh juga bisa diaklimatisasi. Jadi ada orang yang menyelamnya mungkin hanya dalam 30 detik sudah ngambang ya. Tapi ada orang yang menyelamnya 40 atau 4 menit bisa. Jadi internal tubuh kita juga demikian. Jadi kapasitas paru-paru orang maraton itu berbeda antara yang biasa latihan dengan yang tidak biasa latihan. Jadi kondisi homeostatis antar dua sama-sama manusia nih, antara Chelsea dengan Febrina, itu homeostatisnya beda, tergantung latihannya seperti apa. Ya, jadi homeostatis itu bisa digeser dengan latihan. Latihan ini yang kita kenal dengan nama aklimatisasi. Jadi akan ada orang yang homeostatisnya sangat besar, sangat jauh kisarannya, dan ada orang yang homeostatisnya sangat sempit. Jadi geser sedikit saja suhu tubuh, dia sudah pingsan, misalnya ya. Tapi kalau anak petani mungkin yang sudah biasa berjemur di sawah, mau suhu lingkungan 4-5 juga masih hidup ya. Jadi itu yang namanya aklimatisasi. Yaitu pergeseran batas optimal ya karena mengalami pembiasaan, mengalami latihan.
Itu aklimatisasi. Tapi walaupun mengalami aklimatisasi, kira-kira kalau ikan di suhu 40 derajat masih hidup atau enggak? Enggak. Walaupun Enggak, dicoba-coba itu misalnya 1 bulan di suhu 35, 1 bulan di suhu 36, 1 bulan di suhu 37, kuat nggak kira-kira sampai suhu 40? Enggak. Jadi ada namanya batas letal. Apa arti letal? Ada yang tahu apa arti letal? Mati. Mati. Ya, jadi ada batas. Jadi walaupun diaklimatisasi sebagus apapun, kalau sudah batasnya batasnya terlampaui ya mati. Jadi mau latihan berapa lama pun orang tidak akan bisa menyelam 10 menit mungkin ya. Karena kapasitas paru-parunya nggak sanggup seperti itu. Jadi memang kondisi homeostatis bisa diaklimatisasi, tapi aklimatisasi juga mempunyai batas. Jadi akan ada batas bawah, ada batas atas. Suhu tubuh misalnya, walaupun kita terbiasa maraton di Siberia, tahu di mana Siberia? Di mana Siberia itu? Kutub, Pak. Di mana? Di kutub. Di kutub mana? Utara. Di Rusia, ya daerah Rusia. Jadi walaupun biasa di suhu dingin, tapi kalau suhu manusia itu sudah 30 derajat di luar tubuhnya, ya mati, nggak bisa. Jadi kalau mungkin di YouTube Anda sering lihat ada orang pakai celana pendek, itu maraton di atas salju. Ya, seperti itulah kuat tubuhnya ya. Kalau kita mungkin pakai jaket, pakai sepatu, pakai training, maraton di atas salju masih kedinginan. Tapi dia bisa maraton dalam pakai celana pendek. Tapi ketika suhu lingkungan sampai minus 30 ya mati juga. Jadi ada namanya batas letal. Sama juga orang yang terbiasa, kalau Anda lihat ada lomba menahan panas yang sampai mati-mati itu orangnya di Rusia juga itu. Jadi mereka dimasukkan ke suatu ruangan, suhunya di set sampai 60-65. Siapa yang paling lama tahannya dapat hadiah mungkin ratusan juta. Ya, tapi mati juga akhirnya. Jadi tubuh kita itu mengalami batas, memiliki batas. Jadi ada batas letal bawah, ada batas letal atas. Ya. Jadi misalnya urea, kalau urea pada darah kita sudah lebih dari 550 ya mau ditolong seperti apapun ya mati. Ya. Jadi hari ini kita dapat tambahan ada namanya aklimatisasi. Jadi homeostatis itu bisa disesuaikan dengan latihan. Orang yang terbiasa tidak minum itu tidak gampang dehidrasi dibanding orang yang biasa minum. Ya, aklimatisasi. Tapi bagaimanapun juga aklimatisasi itu dibatasi oleh kemampuan tubuh. Jadi ada batas letal bawah, ada batas letal atas. Tadi sudah saya sampaikan misalnya suhu. Ya, batas letal bawahnya itu minus 30. Jadi seperti apapun manusianya kalau dimasukkan ke suhu minus 30 ya mati. Batas letal atas misalnya 70 derajat. Jadi sekuat apapun, kalau dimasukkan ke suhu 70 derajat, ya mati juga. Ya, batas letal atas dan batas letal bawah. Oke, kita lanjut share screen yang kemarin. Ini sampai di sini kita kemarin ya, bahwa ada namanya negative feedback. Jadi gampangnya mungkin ya ada orang baik, ada orang jahat. Ya ada malaikat, ada iblis kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika gula darah tinggi maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Saat gula darah kembali telah normal maka yang dikeluarkan adalah glukagon. Jadi menggunakan dua pihak yang berlawanan. Jadi seperti main tarik tambang mungkin ya. Ketika yang satu sudah mulai kalah, maka wasitnya membantu yang sebelah sana. Ya, jadi mereka menggunakan sifat saling berlawanan untuk mengontrol suatu keadaan tetap dalam keadaan yang normal. Itu namanya negative feedback. Ya, menggunakan dua pihak untuk menjaga sesuatu itu tetap seimbang. Ya, negative feedback. Nah, ada juga lawannya satu lagi yang kita sebut sebagai positive feedback. Jadi ini terus-menerus
tidak akan berhenti, tidak ada lawannya. Jadi sekali misalnya hormon tersebut dikeluarkan, maka hormon tersebut akan dikeluarkan secara terus-menerus sampai proses selesai. Contoh paling ini adalah saat penutupan luka. Ya, jadi kalau kita lihat slide-nya, ini. Jadi nomor 1, ketika ada luka, ya maka akan ada platelet. Platelet ini keping-keping darah. Ya, keping-keping darah ini akan bersatu, mengumpul di sana. Nah, ketika ada platelet yang ke daerah tersebut, maka dia seperti menjadi semut. Dia akan memanggil teman-temannya untuk datang sebanyak mungkin, seperti magnet. Jadi semakin banyak platelet yang datang, maka semakin cepatlah luka ditutup. Nah, setelah luka selesai, baru plateletnya bubar. Ya, jadi tidak ada proses pihak yang berlawanan di sini. Kalau tadi negatif feedback menggunakan pihak yang berlawanan, kalau positif feedback ini ya memobilisasi sebanyak mungkin sampai proses selesai. Contohnya pada luka, ketika ada keping-keping darah, nah satu keping darah akan memanggil keping-keping darah berikutnya. Sehingga mereka banyak di situ sampai proses penutupan luka selesai. Contoh yang kedua adalah pada proses melahirkan. Pada proses melahirkan ketika kepala bayi mulai menekan leher rahim, atau yang kita kenal dengan serviks, ya. Jadi saat kepala bayi menekan leher rahim, maka akan ada rangsangan dari saraf ke otak. Otak akan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan oksitosin. Oksitosin dikirim ke rahim melalui aliran darah. Semakin kencang kepala si bayi menekan leher rahim, semakin banyaklah oksitosin yang dikeluarkan. Ya, jadi harusnya kan kalau negatif feedback, semakin kencang kepala si bayi menekan leher rahim, harusnya kan semakin sedikit oksitosinnya. Tetapi kalau positif feedback tidak. Semakin kencang kepala si bayi menekan leher rahim di sini, maka semakin banyak oksitosin yang dikeluarkan. Kapan berhentinya? Sampai bayi melahirkan. Jadi akan dipaksa terus. Ya, sampai benar-benar si bayinya keluar. Itu contoh positif feedback yang kedua. Ya, jadi proses pengeluarannya sampai tuntas. Ya, bahkan kadang oksitosin tidak peduli apakah ibunya masih kuat atau tidak. Ya, walaupun ibunya sudah pingsan, tapi kontraksi kadang masih jalan. Ya, karena oksitosin tidak ada berhentinya sampai bayi dikeluarkan. Ya, oksitosin hanya akan berhenti ketika bayinya sudah lahir. Ya, apakah ibunya masih kuat atau tidak? Seperti oksitosin tidak terlalu mempertimbangkan ke situ. Jadi ini prinsipnya bahwa homeostatis itu adalah jumlah energi yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk ya hanya makanan tuh ya, makanan, minuman itu yang masuk. Tidak ada kan yang makan emas ya. Jadi molekul kimia yang dimakan. Sedangkan yang keluar ada kita bernapas. Kalau anak-anak pada tumbuh. Ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak tumbuh lagi. Ada maintenance. Ada yang tahu apa itu maintenance? Maintenance itu ketika Anda luka, kulitnya ditutup. Itu maintenance. Ketika sel darahnya mati, sel darah diganti. Itu maintenance. Ya. Kemudian aktivitas fisik dan fisiologis ini yang banyak. Berbicara, berjalan, peredaran darah, detak jantung, itu sebenarnya aktivitas fisik dan fisiologis. Jadi yang masuk hanya makanan dan minuman, yang keluarnya kalau orang dewasa itu ada respirasi, ada maintenance, dan ada aktivitas. Kalau anak-anak ditambah dengan pertumbuhan. Jadi jumlah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Kalau jumlah yang masuk lebih sedikit, maka kita akan kurus. Kalau jumlah yang masuk lebih banyak dibanding yang keluar, maka kita akan mengalami kelebihan timbangan. Ya, timbangannya bergerak ke kanan. Paham? Kira-kira sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Jadi semuanya itu kalau makannya banyak, ya kerjanya harus banyak. Kalau mau aktivitasnya banyak, makannya banyak. Kira-kira kalau dibanding hewan,
kita kira mana yang lebih aktif? Dibanding kucing, dibanding burung, dibanding kerbau, kambing, mana kira-kira gerakan kita yang lebih banyak per hari? Manusia dibanding apa misalnya? Tikus ya, kucing, ayam, mana yang lebih Berpikir, banyak Pak. gerakannya? Ini menghitung kita butuh berapa energi per hari. Jadi jumlah energi yang kita butuhkan per hari ini yang disebut dengan metabolic rate. Jadi kalau buruh, metabolic rate-nya mungkin sampai 3000. Karena dia perlu bekerja dalam waktu yang banyak dan menggunakan otot yang dalam porsi berat. Nah, itu harus diimbangi dengan makanan yang banyak. Jadi metabolic rate itu tingkat kebutuhan energi kita misalnya per hari, agar tidak sampai mengganggu homeostatis. Jadi agar tetap pada kondisi ideal, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Itu yang namanya metabolic rate. Itu berbeda tergantung umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, tingkat stresnya, suhu kamarnya, banyak yang mempengaruhi. Ya, kalau stres kira-kira semakin tinggi semakin rendah metabolic rate. Tinggi, Pak. Semakin tinggi. Kenapa tinggi? Nah, Karena apa? membutuhkan lebih banyak koordinasi, Pak, kalau stres, Pak. Banyak apa? Koordinasi. Koordinasi. Ada yang lain? Kira-kira kenapa lebih banyak metabolic rate ketika stres? Karena kita membutuhkan energi untuk berpikir karena stres itu, Pak. Berpikir ya, sama dengan tadi koordinasi ya. Stres itu mempercepat aliran darah, mempercepat detak jantung, membuat suhu tubuh naik, dan itu semuanya membutuhkan energi. Ya. Jadi stres, orang yang stres dengan orang yang santai, energinya lebih tinggi yang stres. Ya. Kalau suhu kamar, pengaruh nggak kira-kira terhadap metabolic rate? Jadi ada kamarnya yang ber-AC, ada yang kamarnya pakai kipas angin. Mana yang lebih tinggi metabolic rate? Yang tidak ber-AC, Pak. Yang tidak ber-AC, yang lebih nyaman ya. Yang tidak nyaman. Yang lebih nyaman akan lebih rendah metabolic rate. Jadi paham ya, jumlah energi yang dibutuhkan agar kondisi tubuh kita tetap nyaman. Ya, itu metabolic rate. Berbeda tergantung tinggi, berat, jenis kelamin, umur, banyak faktor. Nah, ini metabolic rate dihitung biasanya ketika saya tanya asistennya, katanya kita tidak menggunakan respirometer di praktikum fisiologi hewan, karena katanya sudah pernah dipakai waktu Capita Selecta. Sudah dapat belum Capita Selecta? Sudah, Pak. Praktikum menggunakan respirometer ya? Belum, enggak, Pak, kalau pakai respirator. Belum menggunakan itu, Pak. Kenapa? Kami sudah selesai, Pak. Kami sudah selesai praktikum kapsel itu, tapi tidak ada yang menggunakan respirometer. Kata kakaknya, kata Okta itu kalian waktu Capita Selecta menggunakan respirometer, hewannya capung kalau nggak salah, katanya menghitung oksigen yang dikonsumsi. Kapsel 2 ya, Pak? Belum, Pak. Kami baru kapsul 1, Pak. Oh, mungkin Ya. belum. Jadi Mungkin kita bisa kapsel. menghitung metabolic rate suatu organisme itu berapa berdasarkan jumlah oksigen yang dikonsumsinya berapa. Atau berdasarkan berapa karbon dioksida yang diproduksi. Tapi paling gampang itu menghitung makanannya yang dimakannya berapa. Ya, jadi misalnya kalau Anggra ini hari ini pagi makan lontong tunjang. Lontong tunjang gogel. Kalorinya 600. Kemudian teh manis 1 gelas, kalorinya 150. 750. Siang nasi padang, kalorinya 800. 1550. Malam bakso, kalorinya 500. Sudah berapa itu? 2050 ya. 2050. Tambah bakwan 2, 100. 2150. Nah, itu sudah 2150 kira-kira apakah sudah seimbang belum untuk seorang mahasiswa
berat badan 60 kilo. Nah, itu ada apanya? Ada standarnya. Kelewatan itu. Kelewatan. Kenapa kelewatan? Biasanya kalau untuk mahasiswi itu dia 1.800 sampai 2.000. Itu kalau dia berat badannya normal. Kalau udah 2.000-an tuh Pak udah surplus kalorinya. Nah, kalau 2150 tadi sudah surplus ya. Tapi Ya, tergantung apalagi tinggi kalau badan. Gendutnya Pak. Tinggi badan dan aktivitas mahasiswa ya. Jadi nanti kita lihat berapa sih standar orang mahasiswa ya, berapa kira-kira energi yang dibutuhkannya. Nah, ini tadi mungkin sebagian sudah saya singgung. Apakah metabolic rate sama untuk setiap organisme? Kemudian yang kedua, apakah metabolic rate sama untuk spesies yang sama? Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi metabolic rate? Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan metabolic rate antara hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Tadi sudah saya singgung. tidak sama. Tidak sama. Tadi sudah kita bahas bahwa berbeda tergantung umur, kondisi kamar, tingkat stres. Yang nomor dua, apakah sama untuk spesies yang sama? Beda, Pak. Tidak juga. Misalnya ayam, ya sesama ayam itu metabolic rate-nya juga beda. Tikus sesama tikus itu metabolic rate-nya juga beda. Sama ya, kembali kepada yang tadi, tergantung ukuran tubuh, tergantung aktivitas. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolic rate apa saja? Jenis kelamin, Jenis kelamin, Umur, umur, aktivitas, tingkat stres, banyak nanti lihat di slide berikutnya. Yang terakhir, bagaimana perbandingan antara metabolic rate hewan berdarah panas dengan hewan berdarah dingin? Siapa yang lebih tinggi? hewan berdarah dingin, Pak. Kenapa hewan berdarah dingin? Siapa yang jawab ini? Zahrotin, Pak. Kenapa hewan berdarah Karena dingin? karena hewan berdarah dingin cenderung untuk mempertahankan kondisi tubuh, untuk mengikuti keadaan luar, Pak. Kalau dia mengikuti keadaan luar kan berarti lebih hemat dia. Suhu lingkungan 0 dia ikut 0. Suhu lingkungan 8 dia ikut 8. Suhu lingkungan 20 dia ikut 20. Jadi dia nggak perlu repot. Kalau yang berdarah panas, suhu lingkungan 0 dia harus 37. Suhu lingkungan 8 dia harus 37. Setiap perbedaan suhu akan ada energi yang digunakan untuk menyeimbangkan. Ya, jadi kalau suhu lingkungan kita 4 derajat, suhu kulkas, maka kita akan butuh energi untuk tetap panas. Kalau enggak kita kedinginan. Sedangkan si kata, si kadal, mereka nggak perlu. Mau suhu 4 kek, mau suhu 0 kek, mereka yang ikut aja. Tidak perlu energi untuk menyesuaikan. Ya, jadi yang lebih hemat yang mana? Yang lebih hemat yang berdarah dingin atau ektoterm. Ya. Jadi ada endo itu berdarah panas, endo itu kan dalam. Jadi suhu tubuhnya ditentukan dari dalam. Lawannya itu ekto atau eksoterm. Ekso itu luar. Suhu tubuhnya ditentukan oleh lingkungan. Jadi walaupun berat badannya sama antara katak misalnya dengan tikus, itu lebih boros tikus energinya. Harus lebih banyak makan tikusnya. Karena tikus harus menjaga suhu tubuhnya ketika suhu lingkungan berubah. Sedangkan kalau katak ya tidak perlu energi untuk menjaga suhu tubuh. Lingkungan berubah, ya suhu tubuhnya berubah. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita punya namanya basal metabolic rate. Jadi kalaupun hanya tidur seharian, ya tidak ngapa-ngapain, tidak berpikir, tidak mandi, tidak make up-an, tidak ngapa-ngapain, tidur aja seharian. Itu kita tetap butuh energi, yaitu sebanyak 1.600 sampai 1.800. Untuk apa kira-kira energi ini?
Bernapas. Biar Ya, Bernapas. semua fisiologis ya, bernapas, berpikir, mendengar, melihat, merasakan rangsangan, semuanya itu butuh energi. Jadi jangan dianggap walaupun kita tidur seharian kita tidak perlu makan. Pasti nanti akan lapar juga. Ya, ini namanya basal metabolic rate. Energi yang dibutuhkan basal itu kan apa arti basal? Basic. Apa arti basic? Jadi bahasa Inggris. Dasar. Ya. Jadi tingkat energi dasar yang harus ada, wajib ada. Apapun pekerjaannya, apapun jenis kelaminnya, berapapun umurnya, bagaimanapun kondisinya, yang 1600 sampai 1800 harus ada. Kalau tidak, nanti akan mengganggu detak jantungnya, mengganggu tekanan darahnya, mengganggu ginjalnya. Ya. Kemudian kalau pada hewan ektoterm, mereka namanya standar metabolic rate, bukan basal metabolic rate. Kenapa berbeda? Ya karena tadi kalau hewan ektoterm, mereka suhu tubuhnya tergantung lingkungan. Jadi mereka itu dihitung suhu lingkungannya berapa. Beda suhu lingkungan, beda SMR-nya. Ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa pada basal metabolic rate itu harus ada, walaupun kita tidak melakukan aktivitas. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, yang kita tambah adalah nilai kalori untuk aktivitas tersebut. Kalau mahasiswa mungkin sehari cukup nambah 500. Jadi seperti yang dikatakan Febrina tadi, seorang mahasiswi yang tidak nguli bangunan, itu mungkin sekitar 2100. Ya. Yang standar, dengan tinggi mungkin 165, berat badan sekitar 55, nah sekitar segitulah. Jadi nanti coba dihitung makanannya, satu hari misalnya ya, makan lontong apa paginya, dihitung. Nanti di googling berapa kalorinya. Kira-kira kalori saya sudah berlebih atau masih kurang. Ya, sekitar 2100 ya. Ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi metabolic rate banyak. Ada umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, suhu lingkungan, kualitas jumlah makanan, aktivitas, ketersediaan oksigen, hormonal, siang atau malam. Dari faktor-faktor ini mana yang tidak dimengerti? Tadi sudah kita bahas ya. Kalau umur, coba. Kalau umur kira-kira bagaimana? Semakin tua, semakin tinggi metabolic rate? semakin rendah. Semakin rendah. Semakin tua, semakin rendah metabolic rate ya. Jadi yang paling tinggi itu saat usia produktif. Jadi kisaran 40-45 ya, mulai 2025. Jadi seperti parabola ya. Parabola tahu ya, melengkung ke atas. Jadi anak-anaknya rendah, nanti ketika lanjut usia juga kembali rendah. Paling tinggi saat usia produktif. Jenis kelamin siapa yang lebih tinggi? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa laki-laki lebih tinggi? Karena kebutuhan energinya lebih banyak, Pak. Terus kan dia aktivitasnya juga lebih banyak biasanya kalau Coba laki-laki. kalau kita sama-samakan aktivitasnya. Aktivitasnya sama-sama pemain bola. Ukuran tubuhnya laki-laki sama, berat badannya sama. main bola maksudnya. Iya, aktivitasnya kita samakan. Jadi laki-laki dan perempuan dengan aktivitas yang sama, dengan umur yang sama, berat badan yang sama, tinggi yang sama. Kenapa kira-kira metabolic rate laki-laki lebih tinggi? Hormonnya berbeda, Pak. Nah, hormonnya berbeda, ya. Jadi ukuran otot itu juga berbeda. Laki-laki biasanya lebih berotot dibanding perempuan. Ya. Ukuran tubuh jelas ya, semakin besar semakin banyak metabolic rate. Perbandingan suhu tubuh dan lingkungan, semakin jomplang semakin tinggi metabolic rate. Jadi kalau semakin dingin semakin cepat kita lapar. Karena perbedaan suhunya semakin tinggi. Berikutnya kualitas dan jumlah makanan. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Semakin banyak makan semakin tinggi, semakin rendah metabolic rate. Ada di sini jumlah makanan?
semakin tinggi, Pak. Kenapa semakin tinggi? Karena untuk cerna makanan itu kan membutuhkan proses metabolisme. Jadi energi yang dibutuhkan juga semakin besar, Pak. Ya, betul ya. Semakin banyak yang kita makan, semakin tinggi metabolic rate. Kualitas, apa maksudnya ini? Kalau kita lebih banyak konsumsi protein, MR-nya lebih dikit Pak daripada kalau kita lebih banyak konsumsi protein, MR-nya lebih bekerja daripada kita lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat. Ya, betul ya. Jadi tergantung apa yang kita makan. Semakin susah makanan dicerna, maka semakin tinggi metabolic rate. Jadi mencerna misalnya kangkung dengan mencerna jus apa yang paling lembut? Jus apa yang paling lembut? Jadi kalau jus kan gigi tidak perlu mengunyah, geraham tidak perlu bergerak, tinggal lulur kan ya, tinggal telan. Nah itu energinya lebih hemat, metabolic rate-nya lebih rendah. Beda dengan kangkung yang masih harus dikunyah, masih harus pakai geraham, ya sehingga energi yang dibutuhkan lebih banyak. Itu maksudnya kualitas ya, kualitas makanan. Semakin simpel pencernaannya, semakin hemat metabolic rate-nya. Aktivitas jelas ya, semakin berat aktivitas, semakin tinggi. Oksigen, maksudnya bagaimana oksigen? Izin menjawab, Pak. Ayo lanjut ya. Jadi jika ketersediaan oksigen rendah, kan tubuh cenderung untuk mempertahankan kondisi tubuhnya. Nah, jadi kan lebih banyak, Pak. Ya, betul ya. Jadi oksigen orang yang di puncak gunung itu oksigennya lebih sedikit, maka mereka akan metabolic rate-nya lebih tinggi. Semakin sedikit oksigen, maka metabolic rate semakin tinggi. Semakin banyak oksigen, metabolic rate semakin rendah. Hormonal, tadi sudah kita sampaikan, itu stres. Semakin tidak normal hormonal, maka semakin tinggi metabolic rate. Semakin santai, semakin normal hormonalnya, maka metabolic rate-nya semakin rendah. Yang terakhir, siang atau malam, mana yang lebih tinggi metabolic rate? Siang. Siang. Kenapa lebih tinggi siang? Karena siang itu kan lebih banyak beraktivitas daripada malam. Ya, karena tubuh kita ada namanya hormon melatonin ya. Hormon melatonin ini hanya keluarnya malam. Hormon itu untuk menidurkan. Jadi kalau malam itu memang kita itu nalurinya tidur. Ya. Sedangkan siang melatonin tidak dikeluarkan. Nanti kita lihat di Anpisman hormon melatonin namanya ya. Jam berapa keluarnya, ya. Jam berapa paling tinggi itu untuk menidurkan. Jadi kalau pada malam ada hormon melatonin, sedangkan pada siang tidak ada hormon melatonin. Sehingga aktivitas fisiologis tubuh itu lebih santai ketika malam. Ya, karena memang ditenangkan, semacam obat penenang. Jadi mirip dengan endorfin, ya, untuk menenangkan fisiologis tubuh. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi metabolic rate. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara hewan berdarah panas dengan hewan berdarah dingin. Pada gambar atas ada lumba-lumba. Lumba-lumba itu masuk kelas apa? Cindy? Cindy Silaban? Lumba-lumba masuk kelas mana dia? Berdarah Bapak itu berdarah dingin? paus ya, Pak? Hah? Iya, itu gambarnya kayak paus, Pak. Paus itu, Paus. Bapak. Paus putih, paus hitam putih, paus orca. Oh, paus ya. Iya, Oke. bukan lumba-lumba. Paus masuk kelas apa? Mamalia, Darah panas, darah dingin? darah panas. Yang di bawah ini masuk darah panas, darah dingin? Dingin. Di kelompok iguana ya. Jadi kita bandingkan antara hewan berdarah panas dengan hewan berdarah dingin, endoterem dengan ektoterem. Di sini ada kata-kata kunci, termoregulator dan termokonformer. Termoregulator artinya dia melawan suhu lingkungan. Jadi dia harus mempertahankan suhu tubuhnya. Suhu lingkungan 0, suhu tubuhnya 37. Suhu lingkungan 8, suhu tubuhnya 37. Itu termoregulator. Kalau termokonformer, dia mengikuti suhu lingkungan. Suhu lingkungan 0, suhu tubuhnya 0.
Suhu lingkungan 8, suhu tubuhnya 8, ya ngikut. Nah, kira-kira seperti ini grafiknya. Coba dilihat, bisa nggak memahami grafiknya? Yang mana kira-kira yang berdarah dingin? Yang biru apa yang merah? Merah. Biru. Biru, Pak. Kenapa yang biru? Biru dingin. Kenapa Merah biru? panas. Karena suhu tubuhnya mengikuti suhu ruangan, suhu Iya. lingkungan. Jadi suhu tubuhnya itu lihat mulai dari 0 sampai dengan 35. Bergerak terus suhu tubuhnya. Ini body temperature, ini suhu tubuh. Jadi kalau suhu lingkungan 0, dia 0. Suhu lingkungan 10, dia 10. Suhu lingkungan 20, dia 20. Suhu lingkungan 28, dia 28. Suhu lingkungan 35, dia 35. Jadi bergerak terus suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Beda dengan yang garis merah, ini pada berang-berang, ya suhu tubuhnya konstan di angka 37-38. Mau berapapun suhu lingkungan di sini, mau 0 kek, suhu tubuhnya tetap 38. Mau suhu lingkungan 40, suhu tubuhnya tetap 38. Ya, jadi akan lebih tinggi, akan lebih boros energi pada kelompok hewan berdarah panas. Karena mereka harus mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, hewan berdarah dingin itu biasanya biar tidak terlalu boros energi, mereka kadang adaptasi tingkah laku. Jadi berjemur, ya. Kemudian kalau hari hujan mereka berlindung, ya. Jadi seperti itu mereka menjaga suhu tubuhnya. Ini kalau hewan berdarah panas, suhu tubuhnya ya sekitar 35 di arteri. Nanti semakin jauh itu semakin turun. Ini contohnya pada angsa Kanada. Pada manusia juga demikian. Kita itu kalau suhu tubuh dihitung di ketiak dengan di tangan itu beda. Jadi suhu di mana yang lebih rendah kira-kira? Di ketiak apa di tangan? Di tangan. Kenapa di tangan? Jauh dari pembuluh darah, Pak. Jauh dari pembuluh darah, ya betul. Jadi yang paling tinggi suhu tubuh itu di jantung. Karena asal panasnya dari sana. Semakin ke pinggir, itu semakin turun. Jadi beda jantung dengan pinggir tangan kita itu sampai 2 derajat kadang. Ya, jadi jangan heran kalau suhu jarinya sampai 35, nggak masalah ya. Sampai 34 kadang. Karena memang berbeda dengan suhu jantung yang dibuat 36, 37. Jadi panas itu disebarkan melalui aliran darah. Semakin jauh dari pusat peredaran darah, maka suhunya akan semakin dingin. Ya. Nah, ini perbandingannya. Hewan yang berdarah panas itu 10 kali dibanding hewan yang berdarah dingin. Namun, ada untungnya. Bagi hewan berdarah panas, mereka bisa melakukan aktivitas yang lama. Ya, contohnya migrasi, contohnya maraton, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh hewan seperti katak, seperti kadal. Ya. Jadi kadal itu atau katak misalnya, ya mereka bergerak itu mungkin dalam waktu 10 atau 15 menit itu sudah tidak bisa lagi. Ya mereka harus istirahat untuk mengambil oksigen. Ya. Ini contoh migrasi pada burung. Ya, semua burung ini adalah hewan berdarah panas, mereka mampu melakukan perjalanan jauh karena energinya tinggi. Ini mereka bisa terbang sampai 13.000 km. Jadi jarak antara ujung Aceh ke Lampung berapa? Ada yang tahu nggak? Sini ke Padang 500. Mungkin sekitar 6.000-an mungkin, 6.000 km. Itu jarak jalan ya, kalau jarak lurus mungkin beda lagi. Jadi burung-burung ini mereka sekali setahun pulang pergi. Ketika musim panas, mereka kembali ke Eropa. Ketika Eropa musim dingin, mereka pindah ke Khatulistiwa. Jadi ini kan dari Inggris misalnya ya, atau dari sini dari Kanada. Ketika musim dingin di sini mereka nggak dapat makan, mereka pindah ke tropis, ke Afrika, ke Kenya di sini. Nanti ketika musim
dingin setelah selesai mereka kembali ke kampung halamannya. Menempuh lagi 13.000 km. Itu bisa dilakukan jika hewan tersebut berupa endoterm, memiliki stok energi yang sangat tinggi. Nah, ini perbandingannya antara hewan ektoterm dan endoterm. Coba dilihat, bisa dipahami tidak kira-kira? Yang warna biru ini basal metabolic traits, yang warna merah untuk reproduksi, untuk yang warna kekuningan untuk menjaga suhu tubuh, yang warna abu-abu untuk pertumbuhan, yang warna kuning pucat untuk aktivitas sehari-hari. Perbandingannya ada di sini seorang wanita, berat badan 60 kilo. Maka energi yang akan dibutuhkannya adalah 800.000 kilokalori per tahun. Sedangkan ada penguin di sebelahnya, 4 kilo, yang dibutuhkannya 340.000 kilokalori per tahun. Kemudian ada di sini tikus, ya, beratnya 0,025, 4.000. Dan terakhir ada piton, 4 kilo juga, energi yang dibutuhkannya hanya 8.000 kilokalori per tahun. Coba, siapa yang menyampaikan sesuatu tentang ini? Apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar ini? Coba lihat antara penguin dengan piton. Siapa? Ayo. Olvi, kok ini energi yang buat pertumbuhannya itu yang di penguin sama itu nggak ada ya, Pak? Untuk pertumbuhan di penguin sama siapa? Sama tikus. Berarti sudah dewasa berarti. Pertumbuhan. Ya, yang di wanita ini masih ada untuk pertumbuhan ya mungkin dengan ini ya. Bersifat melahirkan, menyusui ya sehingga ada pertumbuhan reguler atau mungkin yang perempuan karena ada siklus menstruasi. Ya, sehingga ada proses pertumbuhan di situ. Nah, yang penguin dan ini tidak lagi ya karena sebenarnya sudah dihitung dewasa. Tidak lagi proses pertumbuhan di sini. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar ini? Coba lihat antara penguin sama-sama 4 kilo dengan piton sama-sama 4 kilo. Berapa banding berapa energinya? 340.000 dibagi 8.000, berapa itu? 1 banding berapa? 8 kali 4, 32, Pak. 1 banding 4 komaan. 1 banding kita buang ya. 1 banding 32 kali 4 ya. Iya, 1 banding 4 komaan tuh. 40, bukan 4 koma, 40. Itu masih 340. Jadi lebih tinggi energi pada penguin, 40 kali lipat dibanding pada piton. Ya. Jadi jauh lebih tinggi energi pada hewan berdarah panas. Ya. Kemudian coba kita bandingkan antara penguin dengan manusia ini. Ini kan 4 banding 60 berarti 1 banding 15. Ya kan ya? 60 bagi 4, 15 kan ya? Nah, kalau energinya 340 kali 15 berapa harusnya? 340 kali 15, 20, 2, 17, 510. 510.000. 5 juta. Berapa? 100, Pak. 5 juta 100. 5 juta 100. 5 juta 100 ya. Kalau dikali 15. Padahal yang dibutuhkan si wanita hanya 800.000. Kenapa kira-kira penguin itu lebih boros? Untuk mempertahankan suhu tubuhnya di lingkungan yang dingin, Pak. Ya, karena ini kan dikatakan penguinnya dari Antartika. Ya, suhu sana itu ya mayoritas 0 ya, 0 sampai minus malahan, minus 20.
Jadi sangat tinggi energi yang dibutuhkannya untuk melawan suhu lingkungan. Sedangkan manusia ini karena ada jaket, ada pemanas ruangan, ya kalau penguinnya mungkin dikasih jaket juga tidak akan seboros ini energinya. Ya, atau kalau penguinnya dikasih di ruangan yang ada pemanas ruangan, tidak akan seboros ini energinya. Ya, jadi yang pertama, hewan berdarah dingin itu jauh lebih hemat energinya. Kemudian energi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi meskipun sama-sama hewan berdarah panas, tapi kalau yang satunya mampu membuat organ tambahan, ya seperti jaket, seperti pemanas ruangan, maka energinya akan jauh lebih hemat. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sama, ya. Jumlah energi yang dibutuhkan per kilogram berat badan. Jadi kalau 1 kilogram, si wanita ini hanya butuh 36,5. Sedangkan si penguin butuh 233 per kilogram berat badan. Si tikus tadi butuh 438, sedangkan si piton hanya butuh 5,5. Sangat hemat. Ya, jadi kalau mau hemat energi, nggak perlu banyak-banyak uang belanja, ya berdarah dingin saja. Jadi suhu lingkungan berubah, suhu tubuh berubah. Nah, ini apa kira-kira yang mau disampaikan di gambar ini? Perbedaan ukuran tubuh, Pak. Jadi kalau ini pasti ya, gajah metabolic rate-nya pasti lebih tinggi dibanding si tikus ini pasti. Tapi kalau kita buat dalam hitungan gram berat badan, siapa kira-kira yang lebih tinggi metabolic rate-nya? Jadi misalnya si gajah ini metabolic rate-nya anggaplah 10.000. 10.000 dibagi dengan berat badannya 600 kilo. Kemudian si tikus, ya berat badannya mungkin 0,25 kilogram. Sedangkan metabolic rate-nya sekitar 200. Kalau dihitung per kilo, siapa yang lebih tinggi metabolic rate-nya? Tikus. Kenapa kira-kira? Kalau secara total, si gajah lebih tinggi. Tapi kalau dihitung persatuan berat badan, si tikus lebih tinggi. Jadi orang yang kurus, memang jumlah energinya tidak sebanyak orang yang gemuk. Orang gemuk lebih banyak jumlah energinya. Tetapi kalau dihitung namanya kecepatan metabolisme, orang kurus lebih tinggi kecepatan metabolismenya. Ya, jumlah energi yang dihabiskannya per kilogram berat badan lebih tinggi. Kenapa kira-kira orang yang kurus lebih tinggi metabolic rate-nya? Kenapa? Bayangkan sebuah rumah yang besar, maka semakin besarlah dindingnya bersentuhan dengan lingkungan. Ya kan? Rumah yang kecil, semakin kecillah dindingnya bersentuhan dengan lingkungan. Kalau sel tersebut kita ibaratkan dengan kamar, maka rumah yang besar akan banyak kamar yang dindingnya berhimpitan. Sehingga lebih hemat energi. Karena ketika dindingnya berhimpitan, maka tidak akan terpapar ke lingkungan. Sebaliknya, rumah yang kecil, kamarnya itu akan banyak yang berhubungan dengan lingkungan. Semakin banyak kontak dengan lingkungan, maka semakin banyaklah panas yang dikeluarkan. Paham nggak kira-kira perbandingan yang saya buat? Jadi orang gemuk itu walaupun selnya banyak, tapi selnya terkurung. Terkurung ditutup oleh sel-sel lain yang terletak di sebelah luar. Nah, sel-sel yang terkurung ini tidak akan mengeluarkan panas karena posisinya tidak bersentuhan dengan lingkungan. Sebaliknya orang yang kurus, ya, sel-sel yang terkurung ini tidak banyak. Ya. Jadi sel-sel yang mampu menyimpan panas tidak banyak. Karena sel-sel yang posisinya di dalam yang tertutup oleh sel lain tidak banyak. Tidak sebanyak orang yang gemuk. Nah, sehingga ya jumlah kalau dihitung per sel
per kilogram berat badan, maka orang yang kurus metabolic rate-nya lebih tinggi. Jadi konsepnya semakin banyak persentase sel yang berhubungan dengan lingkungan, semakin banyak pertukaran panas. Sebaliknya, semakin kecil persentase sel yang berhubungan dengan lingkungan, semakin hemat pertukaran panas. Ya, jadi tidak akan jauh beda sebenarnya konsumsi orang yang kurus dengan orang yang gemuk. Karena orang yang kurus itu lebih mudah kehilangan panas. Jadi kalau mendaki gunung, yang lebih rentan hipotermia itu yang kurus. Ya, jadi ada gunanya ya gemuk ya. Tidak selamanya gemuk itu sesuatu yang negatif. Ya, lebih tahan, lebih mampu menyimpan panas. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Ayo. Nah, kan dari semua usaha homeostatis ini kan dikendalikan oleh otak kan Pak. Nah, jadi misalnya ada pada suatu keadaan kedinginan, terus kadar gula darah rendah. Nah, itu yang lebih dulu direspon oleh otak untuk diatur yang mana ya Pak? Terima kasih Pak. Otak ini paling penting. Jadi yang paling terakhir dikurangi itu otak. Jadi kalau misalnya glukosa rendah, air rendah, maka yang pertama kali dibunuh itu organ-organ yang dianggap tidak penting. Jadi kalau Anda pernah baca cerita hipotermia, yang paling dulu dimatikan itu ujung jari, beku, kemudian ujung telinga. Itu dianggap organ yang tidak penting. Jadi otak tidak akan pernah mengurangi konsumsinya sampai batas minimal. Batas apa namanya itu? Batas kritis. Jadi kalau dalam istilah kedokteran, 3 hal yang disebut sebagai mati biologis itu 3. Paru-parunya berhenti, jantungnya berhenti, otaknya berhenti. Dari 3 mati biologis ini yang tidak bisa disembuhkan itu yang otak. Jadi kalau paru-paru berhenti masih bisa dibantu dengan napas buatan. Kalau jantung berhenti masih bisa kadang dibantu dengan setrum itu. Ya. Tapi kalau otaknya sudah berhenti sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi otak itu akan memprioritaskan untuk dirinya. Jadi kalau ada kekurangan glukosa, kekurangan suhu, yang pertama kali dibunuh itu organ-organ yang dianggap tidak penting. Ya. Jadi kalau otaknya sudah terganggu, itu biasanya yang lainnya sudah banyak yang kena. Karena otak itu benteng terakhir. Jadi kalau sudah ada yang cedera otak, itu biasanya sudah ada cedera yang lain. Bukan hanya otak tok, ya. Begitu kira-kira Sahrotin. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau dibandingkan misalnya glukosa dengan air, mana yang lebih diprioritaskan? Oksigen yang paling prioritas sama glukosa. Ya. Tapi ya semuanya itu akan otak ini ibarat raja. Jadi kalau bertempur kan kalau belum semua prajurit mati, raja kan nggak bakal mati. Kalau mencatur lah misalnya ya. Kalau masih ada prajurit ya rajanya belum mati. Seperti itulah kira-kira. Jadi otak tidak akan mati sebelum semuanya dimaksimalkan. Ginjal dimatikan dulu. Oksigen ke ginjal semuanya diambil otak. Oksigen ke rahim semua diambil otak. Sampai tidak lagi persediaan baru otak mati. Ya. Terakhir otak mati. Ada lagi yang lain? Bapak, yang maintenance tadi apa, Pak? Yang apa? Maintenance. Maintenance itu pengaturan regulasi. Seperti ketika Anda luka kan kulitnya ditutup ya? Atau dibiarkan? Luka 3 hari kan kulitnya nutup. Itu maintenance namanya. Baruan, Pak. Ya. Mirip ketika Anda memperbaiki sepeda motor. Olinya kurang, ganti ban, ganti spion, ganti kanvas rem, itu namanya maintenance. Nah, di tubuh juga ada maintenance-nya. Misalnya kulitnya luka, ototnya keseleo, itu maintenance. Ya.
Jadi dialokasikan untuk maintenance di tubuhnya. Darah merahnya Anda luka keluar darahnya 1 liter, itu harus diganti. Itu maintenance. Berarti proses perbaikan ya Pak, proses Ya, perbaikan perbaikan. dalam tubuh. Reparasi. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Jam berapa sekarang? 10.57. 10.57, mungkin 15 menit lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut? Pak. Ya? Ya, Pak. Ya? Kalau yang Bapak jelaskan contoh tadi, kalau misalnya di kedinginan di pegunungan, yang pertama organnya misalnya dari jari-jarinya dibekukan. Kalau misalnya tenggelam itu Pak, apa yang organ-organ yang dilakukan duluan Pak? Kalau tenggelam itu ya pasti paru-paru. Kalau paru-paru sudah, oh ya kalau tenggelam itu lebih cepat mungkin dalam hitungan 2 menit, 3 menit sudah habis semua organnya, tidak akan bertahap. Karena oksigen itu sangat vital. Kalau tenggelam, otomatis paru-parunya nggak bisa suplai oksigen. Ya, kayaknya semuanya langsung berhenti. Ya, otak tetap yang terakhir, tapi tidak akan jauh beda waktunya. Kalau hipotermia ini kadang sampai 2-3 jam. Jadi ketika telinga sama jari-jari itu beku, otaknya itu masih hidup. Jadi ada orang Bengkulu yang dulu kedinginan di Italia, siapa namanya itu? Yang orang Benteng? Tahu ceritanya enggak? Tahu Pak. Dia lagi S2 di Inggris, kalau saya nggak salah, jalan-jalan ke Italia, tersesat. Nah, ditemukan sudah meninggal. Sebenarnya kalau ditemukannya mungkin dalam 2 jam atau 3 jam dari dia tersesat, mungkin masih bisa ditolong. Paling mungkin ya jari-jarinya sudah mati semua. Kuping telinganya sudah harus dibuang. Tapi setidaknya nyawanya masih bisa diselamatkan. Tapi kalau tenggelam tidak, dalam hitungan 2 menit, 3 menit itu sudah lewat ya. Karena sangat vital oksigennya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Lanjut, ada lagi kira-kira? Kita lihat Izin contoh bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ayo, ya. Yang kalau orang yang di dalam keadaan kebakaran itu, Pak, itu tadi berarti hampir sama kayak hipotermia berarti ya, Pak? Kalau kebakaran ada 2 biasanya. Yang pertama hiper, bukan hipo, hipertermia. Yang kedua biasanya keracunan pernapasan. Jadi yang lebih parah sebenarnya keracunan pernapasan. Kebakaran itu akan menghasilkan gas CO2 dan CO yang tinggi. Nah, itu kalau masuk ke tubuh kita lemas, pingsan. Sama kayak antrian nonton konser Korea, berdesak-desakan pingsan kan. Kenapa pingsan? Karena CO2-nya banyak. Setiap orang bernapas, berjubel begitu, semuanya mengeluarkan CO2. Oksigennya menjadi kurang. Nah, CO2 terlalu tinggi, pingsan. Jadi kalau kebakaran kita diminta untuk bergerak di lantai, tiarap. Kenapa? Karena CO2 itu naik biasanya. Jadi dengan bergerak merayap di lantai, itu lebih sedikit CO2-nya. Ya, jadi kalau kebakaran ada 2 peluangnya. Yang pertama karena panas yang terlalu tinggi, yang kedua karena CO2 yang terlalu tinggi. Nah, kalau CO2 tinggi, nanti kita bahas di fisiologi manusia, itu pH darah akan turun. Kalau pH darah turun, oksigen tidak bisa diangkut. Ya, jadi kebakaran mungkin lebih banyak ke faktor tingginya menghirup karbon dioksida dibanding karena terpapar suhu tinggi. Ya. Satu lagi tadi siapa? Feni, Pak. Nah, apa nih? Untuk kan ada ikan tuh kalau misalnya dia itulah beku kan Pak. Nah itu tuh kayak keadaannya tuh udah mati kan Pak. Tiba-tiba dimasukkan ke dalam air dengan suhu normal, itu tuh ikannya hidup kembali Pak. Itu tuh gimana Pak? Itu memang asli atau buatan, video buatan? Saya pernah lihat videonya, yang ikan dari kulkas. Itulah Pak saya tanya. Kalau secara biologis kayaknya agak sulit ya, karena ketika dia di kulkas oksigennya itu sudah habis. Ya.
kan oksigen itu harus berada bersama darah. Nah, ikan tidak bisa mengambil oksigen kalau tidak di perairan. Ya, ikan itu mengambil oksigen harus dari larutan, harus dalam kondisi cair. Sedangkan di kulkas kan dia bukan dalam kondisi cair. Jadi tidak mungkin dia mengambil oksigen. Ada memang beberapa jenis ikan yang mampu mengambil oksigen dari darat, namanya ikan langfish, ikan paru-paru. Tapi itu bukan di Indonesia, di daerah mana ya. Dan lagian itu nggak lama tahannya di darat. Mirip dengan gabus, tapi lebih tahan dari gabus. Dia bisa mengambil oksigen dari udara, bukan dari air. Kalau menurut saya yang ikan itu apa ya, trik mungkin ya, bukan sebenarnya. Harusnya nggak bisa diterima, karena oksigennya sudah habis itu pasti. Ya. Baik, kita lanjut sedikit. Ini contoh-contoh pengaturan homeostatis. Ini tadi yang saya katakan, ada batas letal yang garis putus-putus ini. Letal bawah, letal atas. Jadi pada kepiting yang menentukan kehidupannya itu kadar garam. Kalau kadar garam, jadi kepiting itu biasanya di rawa, tidak di laut. Karena dia sangat sensitif terhadap perubahan kadar garam. Kalau kadar garam di laut berapa? Ada yang tahu? Kalau di rawa sekitar 3,5 ya, 0,5 sampai 3,5. Kalau di laut mati, berapa kadar garam laut mati? 5 ppt, Pak. 5 ppt itu laut normal. Ya betul, 5 ppt. Jadi kalau kepiting dibawa ke laut mati, ya. Karena ini batas atasnya hanya sekitar 4. Makanya kepiting hidupnya di sekitar rawa. Ya, tidak jauh-jauh dari muara sungai. Di sini juga, ini yang sudah kita sampaikan tadi, kalau strict regulator suhu tubuhnya akan tetap, walaupun suhu lingkungan berubah. Sedangkan yang conformer, suhu tubuhnya akan berubah sesuai dengan suhu lingkungan. Tapi, walaupun dia bisa berubah sesuai lingkungan, tetap ada batas atas, batas bawah. Tadi yang kita katakan katak, walaupun dia mengikuti suhu lingkungan, ketika dimasukkan ke air setengah masak, kataknya juga mati. Karena memiliki batas atas. Ya, tidak bisa dia mengikuti sampai 100, tidak bisa. Tetap ada batas atasnya. Ini yang dilakukan untuk ada apa? Untuk adaptasi untuk menjaga homeostatis. Sudah pernah kita bahas minggu lalu ya. Kalau panas biar suhu tubuh dingin, berkeringat, mandi, terengah-engah, itu untuk apa kira-kira? Kalau Anda habis lari, mulutnya buka lebar-lebar, lidahnya keluar, untuk apa kira-kira? Itu menangkap oksigen lebih banyak, Pak. Apa? Mengambil oksigen lebih banyak. Mengambil oksigen lebih banyak. Bisa ya, tapi kayaknya lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Hah gitu. Sempat ngambil oksigen. Anjing yang paling jelas ya. Sampai lidahnya sepanjang-panjang apa dijulurkan. Bukan oksigen sebenarnya. Tapi membuang panas. Ya, jadi kalau mulut kita dingangakan, panasnya keluar dari dalam mulut. Lidahnya dijulurkan, panasnya terbuang dari lidah. Kalau mau lebih ekstrim lagi, buka kulitnya ya. Hilang panasnya. Jadi seperti itu. Jadi terengah-engah itu menjulurkan lidah itu untuk membuang panas, bukan mengambil oksigen. Ya, sama berkeringat, berendam, kalau kedinginan menggigil. Ada ini adaptasi sirkulasi yang kita kenal dengan mengecilkan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Jadi saat kedinginan kita warna pucat karena pembuluh darah ditarik. Itu namanya vasokonstriksi. Kalau vasodilatasi saat kulit memerah, pembuluh darah dilebarkan. Itu namanya vasodilatasi. Dilate itu bahasa Inggrisnya melebar. Ya. Constrict itu menciut. Jadi vasodilatasi itu pembuluh darah dilebarkan, vasokonstriksi pembuluh darah diciutkan. Dilebarkan untuk membuang panas, diciutkan untuk menyimpan panas. Kemudian
Ada lemak coklat. Ya, kalau manusia mungkin nggak punya ini. Jadi ada lemak yang lebih tahan panas dibanding lemak biasa. Terutama pada individu yang baru dilahirkan. Individu yang dilahirkan kan belum banyak makanannya. Belum bisa kita paksa minum teh manis ya. Belum bisa kita paksa makan nasi padang. Jadi untuk pelindungnya baru lahir itu ada namanya lemak coklat. Ya, untuk melindungi suhu tubuhnya. Kemudian bisa juga termolegasi tanpa menggigil, yaitu mengoksidasi asam lemak di mitokondria. Apa kira-kira hasilnya nanti? Kalau asam lemak dioksidasi? Apa hasilnya? Tetap ATP ya. Nanti kita lihat jalurnya bahwa protein itu bisa juga dioksidasi menjadi ATP, lemak juga bisa dioksidasi menjadi ATP. Ini adipose tissue yang warna kuning yang berguna sebagai untuk termoregulasi. Jadi untuk menjaga suhu tubuh. Ini kelenjar keringat juga untuk mengairi kulit kalau terlalu panas, dan pembuluh darah yang akan dikecilkan atau dilebarkan tergantung lingkungan panas atau dingin. Ini tiga ini pada kulit yang berperan untuk menjaga termoregulasi. Ini ngapain mereka kira-kira? Berendam. Kenapa Febrina? Berendam. Berendam berarti untuk apa? Untuk mendinginkan suhu tubuh. Iya. Coba bayangkan, Anda kulitnya berapa senti? Ada nggak 0,3 senti? Bisa berkeringat kan ya? Bayangkan, kalau gajah, bagaimana cara gajah berkeringat? Kulitnya berapa tebalnya? Mungkin 2 cm. Atau yang kuda nil ini. Jadi ada hewan-hewan yang tidak bisa berkeringat. Kerbau misalnya. Pernah nggak lihat kerbau berkeringat? Enggak. Nah, kalau suhu tubuhnya terlalu tinggi, ngapain mereka? Jadi gajah air itu bagi hewan-hewan ini bukan hanya untuk minum ya. Pentingnya bagi mereka itu sama seperti pentingnya minum. Karena kalau mereka nggak menurunkan suhu tubuhnya, heat shock nanti. Mati kepanasan. Jadi makanya gajah itu sampai migrasi ratusan kilo untuk mencari air. Karena mereka wajib untuk berendam. Kalau nggak berendam, mereka bisa mati karena kepanasan. Ya. Ini yang sudah kita bahas bahwa panas dialirkan oleh pembuluh darah. Seperti ini proses menghantarkan panas sampai ke ujung ekor melalui pembuluh darah dan juga sampai ke ujung kepala. Ini pada panas pada kupu-kupu, semakin merah warnanya semakin panas. Sampai di sini Anda lihat hampir tidak lagi warna merahnya. Jadi jauh berbeda antara suhu di core namanya core, di core di inti dengan di appendix. Ya, sangat jauh. Ini juga sama, jauh berbeda ya antara suhu di toraks, di dada dengan di perut. Ya, jadi suhu paling tinggi itu di pusat pembuluh darah. Ini yang sudah kita katakan tadi, aklimatisasi. Misalnya domba, kalau ada yang punya biri-biri di sini, jangan mencukur bulu biri-biri saat musim dingin. Kenapa? Kenapa kira-kira? Tidak boleh mencukur bulu biri-biri saat musim dingin. Mati nanti biri-birinya. Untuk melindungi tubuhnya tidak ada lagi, Pak. Iya, itu gunanya untuk melindungi tubuhnya dari dingin. Jadi motong bulu biri-biri itu saat musim panas. Musim panas jangan perlu lagi bulu, nah bolehlah dipotong saat itu. Ya. Beberapa jenis ikan mampu hidup sampai 28 derajat Celcius, ya, saat musim dingin, tapi saat musim panas itu naik sampai 36. Jadi tadi aklimatisasi penyesuaian, tapi harus bertahap ya, tidak bisa secara langsung. Lihat, ini hewan yang sama,
Jauh berbeda ya. Saat summer, saat musim panas yang ini, yang kelihatannya jelek, tidak ada bulunya. Ini yang saat musim dingin. Menjadi manis ya, berbulu tebal. Ini ikan catfish yang saya katakan tadi yang bisa hidup 28 derajat di suhu musim dingin, 30 derajat pada saat musim panas. Ini biasanya ikannya banyak di daerah Thailand, ya sampai sebesar 3 meter seperti ini. Di Sungai Mekong, ya, Chai Phraya di Thailand. Mungkin sampai di sini sudah jam berapa? 11:12, Pak. 11:12. Ya, selain adaptasi tingkah laku tadi, ada adaptasi fisiologis. Jadi ada hewan yang bisa menghasilkan sitoplasma. Ini lihat celana itu ketika basah dijemur di luar itu berdiri karena air yang di celana itu menjadi beku dan mampu membuat celana menjadi berdiri. Kalau Anda pernah lihat foto-foto di Google ya, pernah lihat air terjun Niagara itu membeku. Jadi air terjun saat jatuh membeku. Terbayang? Air terjun jatuh saat musim dingin. Jadi dia seperti bilah-bilah pedang, tegak seperti es. Terbayang ya? Nah, di Inggris misalnya, itu kan ada punya air pump, PDAM. Bayangkan kalau musim dingin bagaimana caranya orang menjaga agar PDAM tidak beku. Pakai heat itu apa namanya? Pakai Pemanas ruangan. Pemanas ruangan. Heat apalah itu? PDAM kan di luar. PDAM kan ditanam di tanah. PDAM bukan dari pusat produksi ke rumah-rumah kan dialirkan melalui halaman, melalui pinggir jalan. Kalau air terjun aja menjadi beku, bagaimana PDAM-nya? Dikasih ikan anti beku, Pak. Dikasih? Ikan yang menghasilkan zat anti beku. Apa namanya? Ya betul, dikasih zat anti beku. Nah itulah yang tadi yang di slide sebelumnya itu bahwa ada hewan-hewan yang memiliki zat anti beku di sitoplasmanya. Anda tahu sitoplasma kan ya, cairan sel, itu bisa membeku kalau musim dingin. Jadi biar tidak membeku sitoplasmanya, maka dia dikasih dengan namanya stereoprotectants. Kalau membeku sitoplasmanya ya mati nanti organismenya. Sama yang diberikan kepada sistem PDAM. Jadi biar air di keran tidak beku. Jadi mau suhu berapapun, air PDAM tetap mengalir. Tidak akan beku. Ya. Itu manusia meniru dari sini. Ya. Beruntunglah kita yang daerah tropis tidak pernah mengalami seperti itu ya. Jadi hidupnya lebih gampang. Kadang kesulitan yang membuat kita menjadi berpikir ya. Orang-orang di Eropa banyak kesulitannya, mereka berpikir bagaimana untuk menyelesaikan kesulitannya. Ya, mengambil dari apa-apa yang ada pada tubuh organisme, pada tubuh makhluk hidup. Ini mungkin kita lanjut minggu depan saja mengenai hibernasi, contoh-contoh lain. Musim dingin mereka hibernasi, musim panas mereka estipasi. Tapi prinsipnya sama, untuk menghemat energi. Ya. Jadi mirip membuat gua di bawah tanah, guanya itu tidak terkena musim dingin. Jadi walaupun dingin di luar, mereka panas di dalam. Sehingga energinya menjadi lebih hemat. Mungkin itu saja dulu. Minggu depan kita lanjut dengan osmoregulasi. Ada yang 11:15? Ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum kita akhiri. Pak, jadi aklimatisasi itu bisa adaptasi tingkah laku, bisa adaptasi fisiologi ya? Iya, bisa tingkah laku, bisa fisiologi.
aklimatisasi kan kalau bahasa kita waktu SMP namanya adaptasi ya. Kalau ya di perguruan tinggi lebih tepatnya digunakan istilah aklimatisasi. Bisa tingkah laku, ya bisa fisiologis. Ya. Ada lagi kira-kira? Silakan direnung-renungkan, dipikir-pikirkan, dilihat lagi slide-nya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Jumpa lagi hari Kamis ya, jam 8. Masih topik apa PowerPoint yang ini mengenai osmoregulasi. Karena kata Pak Bakti, osmoregulasi belum diajarkan sebelum UTS. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak.